أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا إخوانا في الدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh dan jamaah pengajian DKM Masjid Al-Fajar yang kita cintai ini, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, di masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk zikir kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan kita niatkan selama thalabul ilmi ada di dalam masjid, kita niatkan untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian di pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca kalimah thayyibah, kalimah istighfar, kalimah syahadatain, dan pengikraran tasdik dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan dengan sering membaca kalimah-kalimah thayyibah, seluruh dosa-dosa kita baik yang besar maupun yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la
maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Materi yang tertunda dan kita akan bahas tentang rukun iman. Jadi fikih ini mencakup di dalamnya tauhid, fikih dan akhlak. Insya Allah sebagian besar tentang fikih. Kebetulan di sini oleh musonib dikedepankan tentang rukun iman dulu. Penjelasan rukun iman yang pertama sebagaimana kita tadi bacakan di awal muqaddimah tentang iman kepada Allah. Amantu billahi. Baca dulu redaksinya. Ahaduha utawi sasatune iku sitah iku antumina yen tangimanaken sira billahi maring Allah bi anta takida sekirane nekadaken sira ala tafsiri secara terurai annallaha ta'ala satuhune Allah ta'ala iku maujudun kang zat kang ono qadimun kang qadim bakin kang kekal mukhalifun lil hawadis beda dengan hawadis makhluk mustagni an kulli syai'in yang ora butuh ala kulli syai'in maring sakehe perkara wahidun kang sawiji qadirun kang kawasa muridun kang ngersaken alimun kang
weruh, samiun kang nguping, basirun kang ningali, mutakalimun kang ngomong. Wa alal ijmali, dan yang lan secara ijmal, secara garis besar, annallaha ta'ala satuhune Allah ta'ala kamalatin la tatanaha, sifat-sifat kesempurnaan la tanaha kang ora katoge. Agak susah nih bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama dari rukun iman itu adalah tentang iman kepada Allah. Kita wajib mengimani zat Allah secara terurai atau secara tafsili dan secara ijmali. Minimal secara ijmali harus kita pahami tentang atau mengenai tentang zat Allah. Secara garis besar harus kita ketahui apa sebabnya kita iman kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan sifat-sifat zat Allah. Nah itu. Adapun secara tafsili wajib kita meyakini terhadap zat Allah secara terurai. Ini menjadikan pondasi dalam keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah atau mengimani, mentauhidkan Allah itu adalah bagaikan sebatang pohon. Pohon ada batangnya dan ada cangkarnya, akar-akarnya. Nah, keimanan ini bagaikan pohonnya dan jangkar-jangkarnya atau akar-akarnya. Sedangkan fikih adalah furu, cabang termasuk buah. Samrotuhu. Sehebat apapun furu'nya atau cabangnya, apabila tangkainya atau batangnya termasuk akarnya kurang kuat, maka pohon tersebut tidak akan lama hidupnya. Itu gambarannya. Begitu juga keimanan kita. Apabila keimanan kita tidak kokoh, tidak kuat, maka fikihnya juga termasuk hasilnya adalah sia-sia, kurang, atau bahkan rusak. Apabila datang angin, pohon yang kurang kokoh, datang angin jangankan yang besar, yang kecil pun pasti roboh. Nah, kita wajib meyakinkan terhadap Allah, zat Allah sebagai sang Khalik secara terurai, bahwasanya Allah itu adalah wujud. Nah, maka termasuk akidah atau aqaidul iman yang harus kita ketahui. Bahkan yang paling pertama yang kita ketahui bukan bab fikih, bukan akhlak, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya, tetapi yang harus kita ketahui adalah bab tauhid, keimanan. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad menjelaskan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis
bistiqani. Awal wajibin, yang paling pertama wajib, lil insani, kepada seluruh manusia. Awal wajibin alal ihsani ma'rifatul ilahi, mengetahui tentang ilah. Tanamkan makrifat kepada Allah, keimanan kepada Allah di dalam jiwa kita. Tanamkan makrifat terhadap anak cucu kita. Yang pertama adalah tauhid, mengimani zat Allah, termasuk dalil-dalilnya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nadomannya Syekh Ruslan dalam kitab Az-Zubad. Akidah yang aqidul iman secara garis besarnya ada 50 sifat. Yang 50 sifat ini kita harus benar-benar memahami, karena pokok, pondasi. Mana yang 50 sifat itu? Baik, kan yang kita bacakan syahadatain itu adalah mensyahadatkan dan menyaksikan Allah dan Rasulnya. Nah, aqidul iman itu adalah isinya sifat-sifat yang ada di Allah dan di Rasul. Disebut aqidul iman. Jadi aqidul iman itu mengetahui, memarifatkan zat Allah dan utusan Allah. Kita mengimani Allah dan Rasul itu harus sesuai dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Jumlahnya ada 50 sifat. Yang wajib di zat Allah ada 20. Yang mustahil di zat Allah ada 20 sifat. Yang jaiznya juga ada 1, jumlah 41. 50 dikurangi 41 tinggal 9 lagi. Yang 9, yang 4 yang wajib di utusan Allah. Yang 4 lagi lawannya atau pasangannya disebut mustahil di Rasul, ada 4. Ada jumlah 8, tambah 1 lagi yang jaiznya, jadi 9. 41 tambah 9 50. Mana yang 50 itu? Nah, ini harus kita tahu satu persatu, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiznya, termasuk dalilnya. Tadi kan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kita memarifatkan zat Allah dan memarifatkan Rasulullah itu harus tahu sifat-sifatnya dan dalil-dalilnya. Barang siapa yang tahu menyifati Allah dan menyifati utusannya tetapi tidak tahu dalilnya, menurut para ulama disebut iman taklid. Iman taklid itu adalah diperselisihkan atau ikhtilaf. Ada yang sah imannya, tetapi ada yang tidak sah. Berpendapat para ulama itu tidak sah imannya. Coba kalau kita salah satu saja tidak tahu tentang sifat dan dalil, tahu sifatnya tetapi tidak tahu dalilnya, baik dalil akli atau dalil nakli, tidak sah iman kita. Coba kita nazomkan supaya kita hafal, mengulang waktu dulu, waktu kecil kita di TK atau di pesantren-pesantren di kampung. Di kampung mah dinazomkan sebelum anak-anak itu setelah azan dinazomkan, sambil menunggu imam datang, sambil menunggu jamaah pada datang ke masjid. Allahu wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama
basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat apa? Sifat yang wajib di zat Allah. Sekarang yang sunat, yang mustahilnya pasangannya hafal gak? Nah ini kan kita harus mengetahui ma'rifat itu, mengetahui tentang sifat-sifat Allah baik yang wajib maupun yang mustahilnya. Adam hudus fana mumasalah ihtiyaj ta'adud karoha ajzu karoha jahlu maut somam a'ma abkam ajizan karihan jahilan mayitan asoma a'ma abkama. Ditambah yang jaiz satu sifat fi'lu kulli mumkinin 41. Hafal gak? Ada yang sama coba yang bisa saya kasih 100.000 ke depan. Usaha mah 100.000 ini dikasih. Ulangi lagi supaya mendalam sama kita dari sifat yang wajibnya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Yang mustahil Adam pakai ain bukan Adam. Kalau Adam Nabi Adam tidak ada, wujud tidak ada berarti. Adam hudus fana mumasalah ihtiyaj ta'adud ajzu karohah jahlu maut somam a'ma abkam ajizan karihan jahilan mayitan asoma ama abkama. Ditambah yang jaiz satu fi'lu kullin mumkinin autarkuhu 41. Sekarang yang wajib di Rasul ada berapa? Yang wajib di Rasul 4 sidik amanah tabligh fatonah. Lawannya ada berapa? 4 apa? Tidak hafal juga. 4 cuma 4, apalagi yang 20. Kizib khianat kitman bilada. Wah, ulangi. Yang wajib di Rasul 4 sidik amanah tabligh fatonah. Pasangannya juga 4 kizib khianah kitman bilada. Ditambah yang jaiz satu sifat a'rad basyariyah. Awas, yang jaiz di Rasul itu apa? Sifat a'radul basyariyah. Sifat a'rad basyariyah 9 41 tambah 9 50 sifat akul iman. Tanamkan dalam jiwa kita yang 50 sifat. Yang pertama sifat wujud, anallaha ta'ala mawjudun. Allah itu zat yang ada. Sedikit tafsirkan. Adanya Allah bukan wujud aridi.
wujud Allah itu. Apa itu wujud aridi? Wujud aridi itu adanya dengan tidak ada dulu dan ada yang mengadakan. Wujud aridi bukan Allah itu. Ulangi, wujudnya Allah itu bukan wujud aridi, bukan wujud dengan tidak ada dulu dan bukan diadakan. Itu wujud aridi, wujud makhluk. Kita ada, tidak ada dulu, dan ada yang mengadakan kita. Bumi tidak ada, langit tidak ada, masih wallah makhlukun, perkara selain Allah makhluk, semua tidak ada dulu dan diakhiri dengan tidak ada. Kullu mawjudin hadisun, setiap yang ada itu adalah baru. Yuntiju al-alam mutagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun. Dalam ilmu balaghah, setiap alam itu adalah berubah dan yang setiap berubah itu adalah baru. Sedangkan yang baru adalah makhluk. Yuntiju anal alam hadisun, makhluk itu hadis. Wujud Allah bukan wujud aridi, bukan. Satu, wujud Allah bukan wujud idofi. Wujudnya Allah, apa itu idofi? Bukan adanya disandarkan dengan yang lain. Beda dengan makhluk, adanya itu disandarkan dengan kalimat yang lain atau dengan benda yang lain. Contoh, kalimat Bapak disandarkan pada adanya anak atau anak buah. Walaupun belum punya anak kandung, dia punya jabatan jadi pimpinan. Pak, mau kemana? Pak, maaf, kalimat Bapak. Wujud ada gak? Ada kalimat Bapak, tetapi disandarkan, disandarkan. Adanya kalimat kakek, aki, dikarenakan ada, coba apa? Cucu. Adanya cucu. Kalimat buyut disandarkan. Nah, wujud Allah itu bukan wujud aridi dan bukan wujud idopi, bukan. Harus dari kulit, dari daging. Wujudnya Allah itu bukan wujud aridi dan bukan wujud idopi, tetapi wujudnya Allah wujud hakiki, wujud yang hakiki. Wajibul wujud, wajib adanya. Kalau makhluk adalah mumkinul wujud. Zat Allah itu wajibul wujud. Kata sahabat saya ini benar, wajibul wujud. Makhluk masih Allah mumkinul wujud, mungkin adanya dan mumkinul adam, mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Ada mungkin ada dan mungkin tidak ada, mungkin Pak, mungkin ada, mungkin hadir, mungkin tidak hadir, kan gitu. Makhluk. Allah bukan seperti itu. Kidam, dahulu, terdahulu. Kodimnya Allah bukan kodim aridi, bukan kodim karena diawali dengan tidak ada, bukan. Kodim aridi itu lamanya itu diawali dengan tidak ada dulu. Semenjak kita lahir, bumi langit sudah begini. Kodim ini langit dan bumi kodim, tetapi ada awalnya, dan bukan kodim di idopi, bukan lamanya itu bukan disandarkan dengan yang lain seperti lamanya bapak kalau dibandingkan dengan anak. Bapak tidak kodim kalau tidak dahulu kalau dibandingkan dengan kakek. Atau
Qadim seperti qadimnya makhluk itu adalah qadim aridi dan qadim idopi, bukan Allah itu. La awwala lahu wala akhira lahu. Tidak ada awalnya, tidak akhirnya. Tapi makhluk ada awalnya dan ada akhirnya. Ada yang ada awalnya, ada tidak ada akhirnya, ada gak? Pertanyaan saya. Coba perhatikan. Makhluk itu, Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. La awwala lahu wala akhira lahu. Tapi makhluk ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Pertanyaannya, apakah ada yang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya? Ada gak? Nah, ini harus agak sedikit mendalam tauhidnya. Karena ini ada di bab di kitab fikih ini, bab rukun iman. Ada gak? Ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya, kekal. Ada, harus kita yakini. Dari mana kita tahu? Nah, hadis kan ada. Akidah di Rasul itu akidah nabawiyah dan akidah sam'iyah. Akidah nubuwiyah, akidah tentang kenabian, sifat-sifat yang ada di Rasul, yang mustahil di Rasul dan yang jaiz di Rasul. Akidah nubuwiyah. Kemudian akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah itu mengenai informasi dari Rasul, mengenai alam gaib. Contoh, di diri kita ada yang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Ada gak di diri kita? Apa? Ada dua di diri kita. Satu ruh, yang kedua ini apa ini? Tulang apa ini yang di kalau kita kalau kita jatuh sakit, nah ini tulang ekor. Nah ini tulang ekor ini tidak akan hancur. Di diri kita ada dua ini, ada awalnya tetapi tidak ada ujungnya, tetapi dalam hakikatnya diabadikan oleh Allah. Maka kalau kita jatuh tuh sakit nih, nah itu tulang ekor. Dan ruh kita ada awalnya tetapi diabadikan oleh Allah. Ruh kita ini termasuk tulang ekor. 8 semuanya, surga neraka ada awalnya, itu aras loh mahfud. Nah itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Allah bukan seperti itu. La awwala lahu wala akhira lahu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Masukin ke hati. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu secara satu persatu, satu lagi bako lah, dan sifat kudrat. Kekalnya Allah bukan kekalnya makhluk. Seperti makhluk ada kekal makhluk, dan seperti yang tadi, kekalnya itu karena ada awalnya tetapi tidak ada ujungnya. Secara hakikatnya aridi karena ada awalnya, dan kekalnya itu dikekalkan oleh Allah. Bako itu, dan bukan bako dinisbatkan seperti besi kekal kalau dibanding dengan kayu. Kekal mana besi dengan kayu? Besi. Tetapi besi juga kalau dibandingkan dengan baja, besi tidak kuat. Tidak kuat, kalah. Kekalnya Allah, bakonya Allah bukan seperti itu. Bako hakiki Allah itu. Satu lagi, sifat kudrat. Kudrat itu adalah Allah itu mampu dengan perkara yang dia adakan, dan perkara yang tidak diadakan. Jadi kudrat itu, kuasanya Allah itu kudrat terhadap ijad dan kudrat terhadap idam.
Apa itu kudrat terhadap ijad? Mampu Allah terhadap perkara yang akan diadakan oleh Allah. Buktinya kita makhluk langit, bumi, jin, malaikat diadakan oleh Allah. Kudrat Allah terhadap ijad, dan ada kudrat Allah terhadap idam. Mampunya Allah terhadap mentiadakannya. Bukan Allah tidak mampu, justru kudrat Allah terhadap mentiadakannya. Ada gak kudrat Allah yang tidak diadakan? Ada gak? Halo? Ini masalah keimanan nih, awas. Kudrat Allah terhadap mentiadakannya, kemampuannya Allah itu. Tahu belut? Suka belut? Ada belut berbulu gak? Nah, itu kemampuan Allah, kudratnya Allah terhadap idam, mampunya Allah terhadap mentiadakannya belut berbulu. Bukan Allah tidak mampu. Kata kita kecil. Anjing hijau, ada anjing hijau gak? Pernah lihat anjing hijau? Kecuali kalau dicek. Bukan Allah tidak mampu mengadakan anjing hijau, tetapi kemampuan Allah justru untuk mentiadakannya. Jadi fungsinya kudrat Allah itu terhadap ijad dan terhadap idam. Mampu terhadap yang Allah akan adakan, dan mampu Allah terhadap untuk mentiadakannya. Di antara para nabi dan rasul ada salah satu nabi, dia profesinya sebagai tukang jahit. Tukang jahit apa ini? Pakai baju. Siapa? Halo? Salah satu nabi yang ahli menjahit pakaian siapa? Nabi Idris, betul. Nabi Idris lagi dia menjahit, tiba-tiba datang si iblis. Idris, semangat amat kerjanya. Dia membawa telur. Si iblis. Idris, karena dia berani, kan Idris malah lebih duluan daripada Nabi Idris, si iblis. Dari pinternya juga dulu kan, maka yang dihargai itu bukan orang yang berilmu, tetapi orang yang berakhlak. Si iblis kan berilmu lebih tinggi, sampai malaikat juga kan memberi julukan dia. Di langit pertama julukannya si Anu, langit kedua si Anu, namanya beda-beda nama, ahli ibadah, karena dia merasa egois yang gede, merasa lebih hebat dibanding Adam, disuruh oleh Allah bersujud, dia tidak mau. Nah, itu bukan karena ilmunya berarti. Kembali, si iblis datang ke Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lagi menjahit. Idris, saya ini membawa telur, coba lihat. Tahu, kata Nabi Idris. Nah, Allah mampu gak memasukkan alam dunia ke telur ini? Coba menurut logika, masuk gak? Menurut logika kita. Nabi Idris kan lagi megang jarum, ditojos oleh Nabi Idris. Mampulah, jangan lebih-lebih gitu, ditojos. Nah, maka kalau Dajjal nanti di akhir zaman nanti, si iblis itu, si Dajjal itu pecak. Rasulullah maaf dalam satu hadis menceritakan, para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana tanda ciri-ciri orang yang si Dajjal itu? Nah, seperti si Anu, orang yang pecak. Kenapa di waktu itu si iblisnya ditojos oleh Nabi Idris? Jadi Dajjal itu nanti pecak, itu ciri-cirinya itu nanti. Maka dalam film, coba dalam filmnya ada Dajjal dengan pakai itu, kayak apa namanya? Nah, dia pecak satu, itu Dajjal.
gambarannya seperti itu. Nah itu karena Dajjal itu nanti di akhir zaman ceritanya oleh Nabi Idris ditojos matanya sebelah, gara-gara si iblis membawa telur, nanya kepada Nabi Idris, Allah mampu memasukkan alam dunia ke telur ini enggak? Dijawab oleh Nabi Idris sambil Allah lebih daripada itu juga mampu, sambil ditojos. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kudratnya Allah itu adalah mampu terhadap apa yang akan diadakan oleh Allah dan mampu untuk yang mentiadakannya. Ijad, kudrat terhadap ijad, kudrat terhadap idam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 20 tambah satu lagi, yaitu sifat yang jaiz. Jaiz itu seperti 50-50, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau Allah berkehendak ya diadakan, ya ada. Kalau Allah berkehendak tidak, ya tidak ada. Yaitu sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin, Allah berbuat seluruh perkara yang imkan, aw tarkuhu, atau mentiadakannya. Seperti yang tadi kudrat tuh nyambung. Mungkin sifat Allah itu. Kemudian sifat kita iman kepada Allah harus juga iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah harus sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yang wajib, mustahil, termasuk yang jaiznya. Ini termasuk yang mustahilnya, mustahil dan yang jaiznya. Pasangannya, lawannya wajib, mustahil. Kemudian yang jaiznya 9 berarti. Apa itu yang jaiz? Nah ini yang kita jarang diperhatikan, sifat a'radul basyariyah. Apa sifat a'radul basyariyah? Sifat kemanusiaan. Pantas Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran beberapa ayat, kul innama ana basyarum mislukum, katakanlah Muhammad, ana basyarum mislukum. Kata Rasulullah, ana basyarum mislukum, kami ini seperti kalian, manusia biasa. Maka dalam dicontohkan dalam kitab berjanji mah, hajarun walaisa kal hajari, cuma batu tetapi bukan seperti batu biasa. Nah itu Rasulullah mempunyai sifat kemanusiaan. Apa sifat manusia? Makan, tidur, ngantuk, sama. Cuma beda tidurnya Rasul dan tidurnya kita, gitu. Itu bedanya. Ana basyarum mislukum. Rasulullah sering ke pasar, sering sifat manusia. Rasulullah pernah dengan para sahabat. Bareng dengan para sahabat Rasulullah ke pasar, kemudian melihat ada yang jualan apa ini? Namanya ini apa? Ini apa? Telinga, kuping itu, bukan kuping manusia dijual. Ada orang yang menjual kuping yang kecil, kupingnya, telinganya telinga embe. Kalau embenya embe Garut, yang embe adu makan kecil itunya tuh, kupingnya itu kecil. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, apakah kamu berani membeli itu? Kuping yang kecil itu yang dijual oleh si Anu. Ya Rasulullah, jangankan dibeli, dikasih juga gak mau. Itu gambarannya dunia, kata Rasulullah. Dalam Al-Quran ada gak Rasulullah sering ke pasar? Apa? Ada. Fil aswaq. Nah, aswaq itu pasar. Wa ma arsalna min qablika, kata awalnya itu. Nikah, Rasulullah nikah, nama nikah. Manusia, sifat manusia, bagaimana? Tetapi dengan makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, pergi ke pasarnya Rasulullah, nikahnya Rasulullah, allati la tauza ila maratibihimul al-aliyah, tidak mengurangi sifat Rasulullah yang martabatnya tinggi, tidak mengurangi. Bercanda Rasulullah, bercanda sama bercanda seperti kita.
Cuma beda, bercanda Rasulullah bener. Ada Rasulullah bercanda, kita jangankan bercanda, seriusnya juga kita sering bohong. Benar makhluk mah. Rasulullah bercanda juga bener. Ada nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nenek ini, coba Rasulullah bercanda, nenek ini akan masuk surga? Enggak. Jawab Rasulullah, tidak. Nenek-nenek mah tidak ada masuk surga. Sampai nangis tah nenek-nenek. Akhirnya Rasulullah melanjutkan, di surga mah tidak ada nenek-nenek. Yang nenek-nenek sekarang ini nanti jadi muda lagi. Bercanda Rasulullah. Benar. Sifat manusia. Tetapi dengan bercandanya Rasulullah tidak mengurangi martabat Rasulullah yang aliyah, yang tinggi. Beda dengan makhluk bercandanya. Jangan karena bercanda tadi juga benar. Seriusnya juga banyak bohongnya. Orang coba ada yang tukang bercanda, apa disebutnya kalau di TV itu namanya bercanda, tidak senyum-senyum dia mah, tapi yang ngakak mah itu adalah penontonnya. Benar, serius tapi bohong, bercanda. Benar. Nah Rasulullah mah bercandanya tidak mengurangi sifat atau martabat Rasulullah yang ulu, yang tinggi, tidak. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara terurainya, secara ijmalinya mengimani zat Allah itu adalah muttasifun bi jami'il kamalat wa munazzahun an jami'il naqais. Allah itu adalah, kita mengimani zat Allah itu adalah harus sesuai dengan sifat Allah, yaitu muttasifun bi jami'il kamalat. Allah itu mempunyai sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'in naqais, dan dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Tidak ada yang kurang. Kalau Allah tidak kurang sifat Allah itu, kita jangan berminta terhadap yang kurang. Siapa? Makhluk. Kepada siapa tuh? Allah. Minta kepada Allah. Tak digambarkan dalam surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan kepada Engkau lah kami minta tolong. Kau kepada Allah, jangan terhadap makhluk. Makhluk mah fakir semua, fakir semua. Semua punya, jangankan yang titipan dari Allah, kitanya juga milik Allah. Tuh, makhluk mah tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasaniha antu'mina bimalaikatihi, yang keduanya yang wajib kita ketahui dan wajib kita imankan adalah mengimani terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Wallahu alam. Tidak ada pertanyaan, berarti yakin ya, tauhid mah harus yakin. Kalau tidak ada pertanyaan berarti insya Allah ilmu kita tentang akidah mengimani zat Allah harus 100%, jangan kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga iman itu jadi mukminnya gitu. Nah, itu jadi mukminnya itu yang jadi susah. Islam dengan muslimnya, maka dalam doa ini Allahumma imana imanal mu'minin wa islaman muslimin. Nah, itu yang susahnya itu jadi mukminnya dan jadi muslimnya yang susah itu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama baca doa. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita dengan doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.